Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang saat dunia mulai bicara soal damai. Justru ada satu titik yang membuat semuanya tetap tegang. Bukan di Gaza, bukan di Lebanon, tapi di jalur sempit yang menjadi urat nadi energi dunia, Selat Hormuz. Dan yang mengkhawatirkan, Iran cukup dengan menahan Selat Hormuz, dampaknya bisa langsung terasa ke seluruh dunia. Bayangkan, tanpa satu ledakan besar, tanpa perang terbuka, harga minyak bisa langsung melonjak, kapal-kapal mulai berbalik arah, dan ekonomi global ikut terguncang. Jadi pertanyaannya, bagaimana mungkin satu jalur sempit bisa punya kekuatan sebesar itu? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Karena yang sedang terjadi ini bukan sekadar konflik biasa, tapi permainan tekanan yang bisa mengubah arah dunia. Saat dunia mulai bicara soal damai, banyak orang mengira titik paling rawan pasti tetap berada di Gaza atau Lebanon. Padahal, pada 8 April 2026, ada tanda bahwa pusat ketegangan sedang bergeser ke tempat lain. Hari itu, Amerika Serikat dan Iran menyetujui jeda perang selama 2 pekan lewat mediasi Pakistan. Di atas kertas, langkah ini terlihat seperti peluang untuk menahan konflik agar tidak melebar. Serangan langsung ke wilayah Iran memang sempat berhenti, tetapi jeda itu sejak awal belum pernah benar-benar terasa utuh, karena syarat yang dibawa masing-masing pihak ternyata berbeda arah. Ketegangan mulai terlihat jelas pada 10 April 2026. Delegasi Iran tiba di Islamabad untuk pembicaraan lanjutan dengan posisi yang tidak sesederhana menghentikan serangan dua arah. Iran ingin lebih dari sekedar jeda tembak. Teheran ingin ada pembahasan yang juga menyentuh Lebanon, karena bagi Iran, tekanan terhadap sekutunya di kawasan tidak bisa dipisahkan dari pembicaraan dengan Washington. Jadi sejak titik ini, arah diplomasi sudah berubah. Ini bukan lagi soal menghentikan benturan antara dua negara. Ini sudah masuk ke perebutan syarat tentang siapa yang boleh tetap bergerak dan siapa yang harus menahan diri lebih dulu. Pada saat yang sama, Israel justru tidak menunjukkan tanda akan melambat di front Lebanon. Pada 10 April 2026, laporan hari itu menunjukkan bahwa Israel tetap mempertahankan operasi militernya terhadap Hizbullah, bahkan saat jalur diplomasi Amerika Serikat dan Iran sedang dibuka. Dari sudut pandang Israel, operasi ini bukan tambahan konflik, melainkan langkah untuk menekan ancaman yang dianggap langsung berada di dekat perbatasannya. Pesan dari posisi ini sangat tegas. Israel tidak ingin front Lebanon dimasukkan ke dalam paket kompromi yang bisa membatasi geraknya. Artinya, ketika Washington mencoba menciptakan ruang jeda, Israel justru tetap bergerak berdasarkan hitungan ancaman lapangan yang berbeda. Lalu situasi menjadi lebih sensitif sehari kemudian. Pada 11 April 2026, pembicaraan di Islamabad berlangsung dengan beban yang makin berat. Jalur damai yang dibuka 2 hari sebelumnya ternyata tidak otomatis menghasilkan ketenangan kawasan. Sebab, yang sedang berhadapan bukan hanya kepentingan untuk menghentikan serangan, melainkan juga perebutan pengaruh atas bentuk damai itu sendiri. Iran ingin jeda yang lebih luas, Israel ingin operasi tertentu tetap berjalan, Amerika Serikat ingin mencegah perang besar yang bisa mengguncang kawasan dan pasar global. Ketika tiga arah ini bertemu tanpa tujuan yang sama, maka ketegangan tidak hilang. Ia hanya berpindah dari ledakan di darat menuju titik yang lebih senyap, tetapi jauh lebih berbahaya. Titik itu adalah Selat Hormuz, bukan karena tembakan paling keras datang dari sana, melainkan karena siapapun yang menguasai ritme jalur itu bisa memengaruhi lebih dari sekedar medan tempur. Sejak momen inilah, peta krisis mulai berubah. Yang diperebutkan bukan hanya wilayah, bukan hanya perbatasan, tetapi juga syaraf ekonomi dunia yang bisa menekan jauh lebih banyak pihak sekaligus. Bahkan pada 10 April 2026, militer Israel juga melaporkan peluncuran misil dari Hizbullah yang memicu sirena hingga Tel Aviv. Peristiwa ini memperkuat alasan mengapa Israel merasa tidak punya ruang untuk berhenti hanya karena jalur diplomasi sedang dibuka. Dari sini terlihat bahwa kalender negosiasi dan kalender ancaman lapangan berjalan dengan logika yang tidak sama. Pada hari-hari awal itu juga, jika dilihat sekilas di peta, Selat Hormuz hanyalah jalur sempit yang memisahkan Iran dan Oman. Lebarnya tidak sebanding dengan besarnya pengaruh yang dimilikinya.
Namun pada 9 April 2026, dampak dari gangguan di jalur ini mulai terlihat nyata. Laporan hari itu menunjukkan bahwa lalu lintas kapal yang biasanya mencapai sekitar 140 kapal per hari turun drastis menjadi hanya beberapa kapal saja. Tidak ada pengumuman besar tentang penutupan total, tidak ada deklarasi resmi bahwa jalur ini dihentikan sepenuhnya. Tetapi efeknya langsung terasa, karena pasar energi tidak menunggu kepastian, mereka bereaksi terhadap risiko. Selat Hormuz bukan jalur biasa, sekitar 1/5 pasokan minyak dunia melewati titik ini setiap hari. Dalam kondisi normal, aliran energi dari kawasan Teluk menuju Asia, Eropa, dan berbagai wilayah lain bergantung pada kelancaran jalur ini. Ketika ritmenya terganggu, dampaknya tidak berhenti di laut. Harga minyak mulai bergerak naik, biaya pengiriman ikut terdorong, dan tekanan itu perlahan masuk ke sistem ekonomi global. Ini bukan perubahan yang terlihat dalam hitungan detik, tetapi efek berlapis yang menyentuh banyak negara sekaligus. Perubahan ini mulai semakin jelas pada 12 April 2026. Setelah pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran tidak menghasilkan kesepakatan yang jelas, pasar langsung merespons. Harga minyak dunia melonjak tajam hingga menembus angka di atas $100 per barel. Kenaikan ini bukan sekedar angka di layar perdagangan. Ini adalah refleksi dari kekhawatiran bahwa jalur energi utama dunia sedang berada dalam kondisi tidak stabil. Dalam dunia energi, ketidakpastian seringkali lebih berbahaya daripada gangguan itu sendiri. Yang membuat situasi ini semakin menarik adalah cara Iran memainkan posisinya. Tidak ada penutupan total yang diumumkan, tidak ada deklarasi resmi yang dideklarasikan ke publik. Namun pada 8 hingga 10 April 2026, kapal-kapal yang ingin melintas tetap harus menghadapi proses yang jauh lebih rumit dibanding kondisi normal. Izin, pengawasan, dan ketidakpastian membuat banyak operator kapal memilih menahan pergerakan mereka. Artinya Iran tidak perlu menutup jalur tersebut secara penuh untuk menciptakan tekanan. Cukup dengan memperlambat ritme, efeknya sudah terasa secara global. Pendekatan ini menunjukkan pergeseran cara bermain dalam konflik modern. Tekanan tidak selalu datang dari ledakan atau pergerakan pasukan. Kadang, tekanan terbesar justru datang dari kendali terhadap jalur yang menopang kehidupan ekonomi dunia. Selat Hormuz adalah contoh paling jelas dari hal itu. Ia bukan sekedar wilayah geografis, tetapi menjadi alat yang bisa mengubah arah keputusan banyak negara dalam waktu singkat. Situasi semakin menguat pada 13 April 2026. Laporan menunjukkan bahwa sejumlah kapal tanker mulai menghindari jalur tersebut menjelang kebijakan baru yang diumumkan Amerika Serikat. Keputusan ini tidak terjadi tanpa alasan. Ketika resiko meningkat, pelaku industri energi akan bergerak lebih dulu sebelum kebijakan resmi benar-benar diterapkan. Ini menunjukkan bahwa efek dari ketegangan di Hormuz tidak menunggu tindakan militer langsung. Cukup dengan sinyal yang kuat, perubahan sudah terjadi di lapangan. Di titik ini, Selat Hormuz tidak lagi hanya dipandang sebagai jalur distribusi energi. Ia telah berubah menjadi alat tekanan yang bisa mempengaruhi arah konflik secara tidak langsung. Dampaknya tidak terlihat seperti ledakan besar, tetapi justru lebih luas dan lebih dalam. Dari harga minyak hingga stabilitas ekonomi, dari keputusan politik hingga perhitungan militer, semuanya ikut terpengaruh oleh apa yang terjadi di jalur sempit ini pada hari-hari itu. Perubahan arah konflik mulai terlihat semakin jelas pada 10 April 2026 saat Iran datang ke meja perundingan dengan membawa lebih dari sekedar tuntutan penghentian serangan. Posisi yang disampaikan bukan hanya soal jeda perang, tetapi juga menyangkut akses terhadap aset yang dibekukan, kompensasi, serta pengakuan terhadap kendali di Selat Hormuz. Dalam praktiknya, ini berarti Iran tidak sedang mencoba meredakan tekanan semata. Iran sedang mencoba mengubah arena tekanan itu sendiri. Dinamika ini semakin terasa pada 11 April 2026. Pembicaraan di Islamabad berjalan tanpa hasil yang benar-benar mengikat. Tidak ada kesepakatan lanjutan yang bisa memperkuat jeda 2 pekan sebelumnya. Ketika negosiasi tidak menghasilkan titik temu, maka tekanan otomatis kembali ke lapangan. Namun kali ini, tekanan tidak hanya muncul dari front militer, ia sudah bergerak ke titik yang lebih luas, yaitu jalur ekonomi global. Respons langsung muncul pada 12 April 2026. Amerika Serikat mengumumkan langkah yang lebih tegas dengan menyiapkan blokade terhadap lalu lintas menuju pelabuhan Iran. Kebijakan ini dijadwalkan mulai berlaku pada 13 April 2026. Ini bukan langkah kecil.
Blokade semacam ini berarti memperketat ruang gerak ekonomi Iran, sekaligus meningkatkan resiko ketegangan di sekitar Selat Hormuz. Dalam situasi seperti ini, setiap kapal yang melintas tidak hanya menjadi bagian dari perdagangan, tetapi juga bagian dari perhitungan geopolitik. Iran merespons dengan cepat. Pada hari yang sama, peringatan dikeluarkan bahwa setiap kapal militer yang mendekati jalur tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan yang sedang berjalan. Ini bukan sekedar pernyataan defensif. Ini adalah sinyal bahwa Selat Hormuz telah menjadi garis batas baru yang sensitif. Siapapun yang bergerak terlalu dekat beresiko memicu eskalasi yang lebih besar. Dampaknya langsung terasa di lapangan pada 13 April 2026. Sejumlah kapal tanker mulai menghindari jalur tersebut. Keputusan ini diambil bahkan sebelum semua kebijakan benar-benar dijalankan sepenuhnya. Ini menunjukkan bahwa dalam dunia energi, persepsi resiko bisa menggerakkan keputusan lebih cepat daripada kebijakan resmi. Ketika pelaku industri memilih untuk menjauh, maka gangguan terhadap aliran energi menjadi semakin nyata. Langkah Iran di titik ini menunjukkan pola yang berbeda dari konflik konvensional. Iran tidak harus mengirim lebih banyak pasukan atau meluncurkan serangan besar untuk menciptakan tekanan. Dengan memanfaatkan posisi geografis dan peran strategis Selat Hormuz, Iran mampu memengaruhi situasi secara lebih luas. Tekanan yang dihasilkan tidak hanya dirasakan oleh satu negara, tetapi juga oleh banyak pihak yang bergantung pada stabilitas jalur tersebut. Di sisi lain, langkah Amerika Serikat menunjukkan bahwa tekanan ini tidak dibiarkan tanpa respons. Blokade yang disiapkan menjadi cara untuk menahan pengaruh Iran sekaligus menjaga keseimbangan di kawasan. Namun ketika dua tekanan ini bertemu di titik yang sama, maka resiko yang muncul menjadi lebih kompleks. Ini bukan lagi soal siapa yang lebih kuat di medan pertempuran, tetapi siapa yang mampu mengendalikan dampak yang lebih luas. Pada fase ini, konflik telah bergerak ke level yang berbeda. Gaza dan Lebanon tetap menjadi bagian dari dinamika kawasan, tetapi Selat Hormuz telah berubah menjadi pusat perhatian baru. Jalur ini tidak hanya menghubungkan wilayah, tetapi juga menghubungkan kepentingan global. Ketika ritmenya terganggu, efeknya menjalar ke berbagai sektor yang tidak terlihat langsung di garis depan konflik. Yang terlihat di permukaan mungkin hanya pergeseran lokasi konflik. Tapi yang sebenarnya terjadi jauh lebih dalam dari itu. Tekanan tidak hilang, hanya berubah bentuk dan berpindah ke titik yang lebih sensitif. Dari daratan menuju jalur energi, dari serangan langsung menuju kendali yang lebih halus namun berdampak luas. Inilah wajah konflik modern, di mana satu keputusan di satu titik bisa mengguncang banyak wilayah sekaligus. Jangan lupa subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya.